kembali bersama Passing Wantu bersama saya Dono Hernandez dan saya Kang Arfan ya. Iya, Kang Arfan, mungkin agak lama kita break siaran karena memang banyak kesibukan yang lain dan juga musim telah berakhir yang dimana berakhir kekecewaan. Di satu sisi memang kecewaan yang sangat mendalam Mas Dono karena berminggu-minggu menguasai top of table sama di akhir hampir harus terpleset tinggal 8 sisa pertandingan terpleset ya itulah bola gitu Mas Dono ya. Yang jelas kita tidak berbicara siapa yang lebih baik ataupun lebih buruk, disalahkan mungkin siapa yang harus disalahkan. Ya, secara mental memang tim yang dibangun hanya untuk masuk 4 besar bisa menjadi title contender ya itu kan sudah sangat luar biasa Mas Dono. Apalagi ketika awal musim kemarin hanya kedatangan 2 pemain bagus ya dari City ya otomatis Zinchenko sama si Gabjus. Nah 2 yang lainnya kan juga pemain murah yang gak laku gitu loh kan. Fabio Vieira dan Sambi Lokong kan. Nah, Fabio Vieira kan kata Coach Justin tusuk gigi gitu kan. Ngapain itu orangnya ya, dan memang secara mental kita masih belum kuat lah kayak terlepas apapun. Satu musim kemarin musim yang cukup menyenangkan untuk fans Arsenal. Kita seperti terbayang-bayang invisible dengan permainan yang sangat luar biasa gitu seperti itu. Apalagi kaos yang baru sekarang kan temanya invisible, ini kan ada arah-arah ke sana gitu. Benar. Ditambah lagi transfer kita awal musim ini gitu. Sangat membahagiakan gitu. Set cak-cak buat bukan lagi yang hanya nawar-nawar rumor-rumor gak jelas hanya mengincar tapi dari statement dari tim pelatih juga cukup menyenangkan untuk sebagian fans gitu. Benar Kang Arfan. Ya. Memang mengenai musim kemarin Kang Arfan cukup kecewa karena kita kan sangat sering siaran ya. Kita optimis untuk bakal angkat trofi. Bahkan kita pernah bikin hashtag kayak bulan Mei angkat trofi. Tapi kita malah ya bersyukurnya Man City treble Mas Dono gitu kan. Jadi enggak ada untuk membungkam gitu maksudnya tidak ada lagi kalau ada fans yang sebelumnya ngeyel kami satu-satunya yang punya treble sekarang sudah tidak ada itu gitu. Ahli sejarah itu sudah tidak ada gitu. Itu aja Mas Dono. Kebahagiaannya cukup sesederhana itu. Iya benar. Emang musim dengan yang kemarin sangat-sangat membahagiakan. Kita akhirnya di rank 2 meskipun hanya tim untuk mengejar 4 besar. Akhirnya kita rank 2 dan mungkin ketika di next berikutnya ini Kang Arfan, pemilik kita Stan Kroenke akhirnya melek matanya untuk invest ke Arsenal sangat-sangat tinggi dengan dari 3 pemain nama yang kita incar Kang Arfan. 3 pemain ada Declan Rice, Timber juga si Havertz. 2 nama terakhir akan resmi. Betul. Info terbaru memang Rice si Timber sama Kai Havertz sudah melakukan tes medis. Iya benar. Ya jadi ini tinggal welcome saja. Welcome to the Arsenal gitu. Ya dari 2 yang sudah kemungkinan datang ini antara Kai Havertz sama si Timber kan di 2 posisi yang berbeda Mas Dono. Mungkin sangat dibutuhkan oleh Arsenal. Nah, di musim kemarin pasca Saliba cedera gitu. Kekalahan beruntun Arsenal yang membuat trofi lepas itu kan pasca Saliba cedera. Terlepas apapun kita tidak berbicara bahwa Arsenal terlalu dari sisi pertahanan gitu. Oleh sebab itu kedatangan Jurrien Timber sangat dibutuhkan gitu loh. Ditambah opsi menyerang dari Kai Havertz itu juga sangat dibutuhkan. Kita tidak bisa menjaga si Gabriel Jesus untuk tetap fit selama 1 musim gitu loh. Apalagi beberapa statistik si Kai Havertz waktu di Chelsea klub sebelumnya itu sangat bagus gitu loh. Fenomena season ini kan transfer musim ini ketika Januari fenomena Chelsea menguasai bursa transfer. Musim kemarin toh ketika Burnley Januari kemarin. Ini juga fenomenanya masih Chelsea Mas. Ya tapi Chelsea Mart gitu. Chelsea Mart jadi Chelsea pasarnya pemain gitu. Benar.
season ini gitu ya. Iya, benar. Cuman keunggulan Chelsea, mereka tidak bermain di Eropa, jadi mau menjual pemain berapapun hanya fokus di kompetisi domestik, FA Cup, Carling Cup dan Liga saya rasa ya cukup 25 pemain jual saja itu semua itu ya. Iya benar Kang Arfan. Lalu mengenai ini Kang Arfan, Kai Havertz Kang Arfan. Kalau menurut saya Kang Arfan ya, Kai ini sangat cocok untuk menggantikan Xhaka di nomor 8 tandem dengan Odegaard karena menurut data di beberapa situs bola, Kai Havertz ini sangat-sangat unggul ketika dalam hal versatile dan mencari ruang dan juga kemudian headingnya dia unggul Kang Arfan karena terbukti di musim ini dia cetak 3 gol dari heading sedangkan Arsenal enggak ada sama sekali. Iya. Abses itu Kang Arfan. Dari beberapa set piece kan kita sepertinya kekurangan skema set piece. Iya. Kita barangkali dari sepak pojok maupun tendangan bebas itu kan yang bisa memanfaatkan itu adalah Gabriel Magalhaes gitu. Oh iya, secara postur. Secara postur lah. Ini kan juga ada isu Magalhaes lagi dikejar sama di Transfermarkt kemarin itu saya dapat catatan bahwa Magalhaes lagi dikejar antara kalau enggak Juventus ya Real Madrid gitu. Oh, Real Madrid. Iya, bisa jadi kalau memang kedatangan Timber itu sedikit membuat saya was-was gitu. Kalau ya ini jangan-jangan Magalhaes ini mau dijual gitu dengan di 2 pertandingan terakhir Jacob Kiwior kan juga makin mulai tune in dengan skemanya Arsenal gitu. Ada 4 nama besar yang saya rasa di lini pertahanan Arsenal sekarang. Kalau Timber masuk, Saliba, Gabriel Magalhaes sama si Kiwior. Belum lagi nanti si Ben White yang bisa di-roll ke kiri kanan gitu. Saya lebih menginginkan kalau memang masih mau pakai skema 4 pemain di belakang gitu Mas Dono. Saya benar-benar berharap Cancelo sih yang datang gitu. Cuman cukup mustahil. Cuman dari isu memang masih ada Cancelo untuk peluang untuk ke Arsenal. Cuman beberapa hal kalau sudah dapat 3 Timber, Kai Havertz sama si Declan Rice, besar kemungkinan ini striker gitu yang dikejar. Besar kemungkinan striker. Enggak incar lagi di pemain belakang untuk wingback mungkin? Nah, itu sepertinya tidak. Jadi mungkin akan memanfaatkan si Tomiyasu atau si siapa Kieran Tierney masih ada. Kieran Tierney. Tierney juga katanya mau ke West Ham gitu. Enggak tahu lagi nih ini gimana. Tapi ini kan kalau saya rasa Tierney masih dibutuhkan untuk Arsenal. Iya. Ketika Zinchenko off perform karena kita juga pasti tambahan banyak sekali di lini pertahanan. Masih ada Holding, Tomiyasu bisa di back kiri, tengah, kanan. Timber pun Kang Arfan juga pernah bermain di bek kanan. Jadi dia juga memiliki atribut untuk menjadi back versatile ala Arteta. Betul. Ya, keunggulan Timber di situ Mas Dono. Jadi kalau memang sepertinya Cancelo kan kayak berat. Apalagi statement City kan sudah tidak mau menjual pemain ke Arsenal gitu loh. Itu kan aku di situnya Mas Dono. Jadi bisa jadi Timber ini opsi untuk penggantinya si Cancelo gitu. Ya moga saja secara skema seperti itu karena kita di musim kemarin di sisi kanan kita benar-benar lemah gitu loh tanpa si Ben White bukan asli sana gitu loh, asli yang berposisi di sana gitu. Cuman bagus iya benar. Tidak ada opsi pengganti. Kesalahan Arteta kita selalu ngomong bahwa persaingan di bench itu kan kurang sehat gitu kita kemarin. Kalau kita tahu si siapa jenenge Trossard ketika bermain bagus itu tidak secara otomatis akan menggantikan si Martinelli gitu loh. Betapa kakunya, kerasnya si Arteta untuk tetap memainkan pemain-pemain yang dia pingini gitu loh. Bukan pada persaingan ruang ganti yang sehat gitu. Moga-moga dengan ke depan ada UCL, ada Liga dan Jam Event Carling, IPL, itu 4 laga kita empat kompetisi yang diikuti itu saya rasa akan ada rollingan yang membahagiakan untuk fans Arsenal gitu. Kita ya sebagai fans Arsenal
kita tidak melihat pemain gitu loh Mas Dono. Dari dulu kan benar. seperti itu Gawa. Kita selalu berbicara permainan yang indah, permainan yang bisa menyenangkan ketika ditonton, enak ditonton ya. Fans Arsenal kan mencintai Arsenal seperti itu Mas Dono. Iya benar. Ada istilah kan? VCC. Ah. Victor Dia Concordia Crescit. Betul sekali. Evernya kan saya lupa. Bermain dengan harmoni gitu. Iya Mas Dono, benar, ya. Arvan dengan Arvan. Iya Arvan, emang bicara Timber kita sangat butuh untuk mengisi di bek kanan atau bek tengah karena dia memiliki banyak atribut. Dia adalah pemain dengan pede dengan bola, dengan bola yang dimana kita lihat dua bek kita, Gabriel dan Saliba, dia sangat masih kurang pede ketika mendribble bola. Betul. Lalu dalam hal catatan take ons Kang Arvan, si Timber unggul jauh ketimbang Gabriel dan juga Saliba dengan akurasi hingga 55,80% dan juga Timber adalah masih muda dan juga mungkin apa ya, mungkin the next Sol Campbell mungkin. Saya mungkin berlebihan saya mungkin. Ya kita saya rasa dalam yang ditunggu-tunggu Arsenal ini memang perombakan di lini tengah sih saya rasa. Dari kedatangan Declan Rice, harapan semua fans Arsenal memang ya saya rasa kedatangan Declan Rice gitu. Sampai West Ham jual ke City, saya akan menjadi hater City nomor 1 Mas Dono. Kita kan kurang ajar itu ternyata West Ham. Kurang ajar ya West Ham gitu loh. Nah, ini kan Arsenal akan melakukan tawaran yang ketiga. Tawaran yang dikonfirmasi oleh Romano kalau itu adalah tawaran terakhir dari Arsenal gitu. Nah, moga-moga ada kabar yang menggembirakan dari sisi Arsenal gitu. Apalagi City saya rasa pasca gondongan keluar mereka harus mencari pengganti Kovacic. Meskipun ada Kovacic ya. Iya, meskipun ada Kovacic saya rasa sebagai pemenang treble dan ke depan akan main di Piala Dunia antar klub gitu. Mereka pasti akan melakukan perombakan dari sisi City gitu. Terlepas ada tim lain yang juga akan melakukan perombakan. Tapi musim panas ini memang sangat panjang Mas Dono. Iya. Untuk berusaha transfer baik dari sisi Arsenal maupun dari sisi City, karena saya rasa ini musim yang paling sibuk untuk fans Arsenal gitu loh. Timbang musim sebelumnya gitu loh. Jadi kalau berbicara ini si Declan Rice kan 100 juta, si Timber 50, Havertz 65, ini 65. Ada sekitar 200 sekian kan, 200 lebih budget yang akan dikeluarkan oleh Arsenal gitu. Dan isunya itu masih mengejar satu striker yang namanya masih dirahasiakan gitu. Dengan penjualan antara Nketiah Balogun atau saya berharap atau bukan kedua-duanya dijual Mas Dono. Kalau bicara atau Kang Arfan, lebih milih mana Anda yang dijual? Ya harus Nketiah yang dijual gitu. Harus Nketiah harus laku Mas Dono. Meskipun sebenarnya dari sisi saya pribadi Mas Dono, siapa jenenge Florent Balogun itu belum terbukti di Premier League ya gitu. Iya, sepakat. Belum terbukti, tapi pencapaian 21 gol di Liga Prancis gitu. Dia bersaing dengan Mbappe, Lacazette. Iya benar. Messi, Neymar gitu loh. Florent Balogun membuktikan bahwa dia bisa bersaing dengan top striker di Liga Prancis gitu lah. Ya harapan saya ya dia bisa membuktikan di Arsenal ke Arteta gitu loh. Faktanya Mas Dono, dua nama ini kan sudah dimasukkan daftar jual gitu loh. Siapa yang terjual lebih dahulu gitu. Seperti itu Mas Dono. Harapan saya ini Nketiah. Ya, jangan yang lain, apalagi kita sudah melepas Martinez kan? Nels. Martinez ya bek kanan juga. Terus Brown. Harapan saya juga PP segera laku. Sampai PP nggak guna itu. Jadi dari potensial penjualan, harapan saya ya untuk tabungan untuk beli striker baru. Iya, saya rasa seperti itu. Nginjek 200 baru, 200 juta plus menjual beberapa pemain untuk memberi striker baru gitu Mas Dono. Jadi opsi transfernya Arsenal saya rasa seperti itu. Jadi 4 pos ini pasti akan ditambah satu-satu Mas Dono. Striker, gelandang. Betul sekali. Iya, dengar Arfan. Memang mengenai tadi Kang Arfan bilang mengenai kita sangat-sangat cak-cek dalam hal transfer memang karena mungkin ketika
tim ini dilihat bahwasanya ada prospek untuk juara, Kroenke akhirnya invest yang sangat-sangat tinggi di Arsenal hingga akhirnya kita memilih 3 pemain yang masih muda, Kang Arfan. Ya, Timber 21 tahun kalau nggak salah, Rice 2 tahun, dan kemudian ada si Havertz dengan sama 2 tahun. Nah, Kang Arfan, ketika tim ini banyak pemain muda, apa bakal susah untuk raih gelar juara karena nggak ada tim leadership di dalamnya? Tidak usah ragu Mas Dono. Jadi dari secara mentality, saya rasa ya kedatangan Kai Havertz, mantan peraih trofi UCL. Oh ya. Dari MU. Dari Chelsea, sorry. Iya. Dari Chelsea. Terus sudah ada Gabriel Jesus dan Zinchenko yang berkali-kali juara di City. Terus ada nama Timber di Ajax juga berprestasi. Kita enggak boleh ngomong kalau Timber tidak ada prestasi di Ajax gitu. Ya, zaman si Ten Hag gitu. Nah, dari situ meskipun isunya nanti Granit Xhaka akan cabut ke Leverkusen, ya itu kan bagian dari peremajaan skuad gitu loh Mas Dono. Kenapa Jorginho ada? Itu kuncinya Mas Dono. Jorginho di lini tengah nanti akan berperan lebih dari musim lalu karena ketidakadaan si Xhaka. Kita nanti akan di tengah, saya membayangkan ada Jorginho, si Zinchenko nanti tidak akan di belakang Mas Dono, tapi yang lebih ke tengah. Berarti main DM mungkin ya? Betul. Saya di timnas kan dia jadi DM Mas Dono ternyata. Iya. Saya juga kaget waktu lihat timnas Ukraina loh. Zinchenko kok di sini dan masuk gitu kan. Saya rasa nanti opsi kedatangan Declan Rice, kalau Declan Rice datang ya Mas Dono, kita berbicara berandai-andai. Berandai-andai Declan Rice datang, bukan membuang ya, lebih lepatnya melepas El Neni dan El Neni dan Xhaka itu bukan sebuah kerugian, tapi akan menambah opsi-opsi lain gitu. Karena ya kita tahu kepemimpinan kapten kita Odegaard, PSG aja tertarik Mas Dono. Iya benar. Masa enggak pemain kreatif, top skor di PL kemarin dengan Arsenal. Betul sekali kan, itu menunjukkan bahwa tim lain aja tertarik dengan skema ini gitu. Arteta, isunya kan Arteta sama Odegaard mau ditarik ke PSG gitu kan. Main manajer tetap solid dan bahagia berada di sisi Arsenal sekarang gitu loh Mas Dono. Terlepas apapun memang musim ini akan menjadi pembuktian bahwa kita bisa ndak sih mengganggu City gitu. Apapun hasilnya kembali ke UCL sangat membahagiakan. Kita masih belum tahu lawan kita. Kita ndak usah ngomong mulu-mulu akan juara apa-apa lah. Tapi kita tahun ini saya rasa dengan masuknya 4 pemain yang akan datang ini, 3 pemain. 2 yang pasti. Udah deal. Nah, itu akan membuktikan bahwa Arsenal serius menantang Man City gitu. Di next season musim 2023-2024 itu. Arsenal benar-benar serius menjadi penantang Man City. Tinggal ke depan seperti apa gitu. Iya, benar Arfan. Emang terbukti bahwasanya Mikel ini sangat serius membangun tim dengan memiliki Timber di back. Nah, Kang Arfan, saya bicara mengenai tadi Zini ditaruh di Zinchenko. Saya rasa emang ada Gabriel di back kiri. Jadi kemarin saya melihat beberapa artikel bahwasanya Mikel Arteta musim ini sangat akan meniru Pep Guardiola dengan memainkan 3-2-5. Betul. Saya rasa ketika Zini di DM dengan menemani entah itu Jorginho, Rice atau Partey, kita mainkan 3 back, ada Gabriel, kemudian Saliba dan juga Timber. Saya sudah mencoret Partey Mas Dono, karena Partey ini kan sudah pasti dijual, apalagi ada tawaran dari Saudi Arab dan Juventus gitu. 40 juta euro. Iya, dan dari segi umur kan memang ya kita terlepas apapun kontribusinya di Arsenal, Partey sudah 30 tahun gitu loh Mas Dono. Dan kita tidak bisa berharap pada Partey. Musim lalu dia juga sering cedera gitu kan. Ya kita sangat berharap Declan Rice datang, posisi Partey digantikan itu dan lebih dan Jorginho sebagai leader di lini tengah. Betul sekali Mas Don. Mengajari Odegaard bagaimana cara menjadi kapten yang benar. Betul. Nah, ketika kemarin waktu semifinal Nation League antara Liverpool antara Italia dan Spanyol, saya suka sekali mainnya Jorginho di timnas. Di timnas bisa main gini kok, di Arsenal kurang terlalu. Mungkin ya
itu perubahan ke depan yang akan dilakukan transformasinya Arteta gitu Mas Jono. Iya benar Kang Arfan emang. Ya Kang Arfan, dari 3 pemain ini kita sangat-sangat berharap untuk semuanya akan ke Arsenal. Meskipun sejauh ini hanya 2 yang tinggal resmi, yaitu adalah Jorginho, Kai Havertz dan juga si Julian Timber yang dimana kita harus masih menunggu untuk ngebit ketiga untuk West Ham untuk mendatangkan Rice yang dimana lagi-lagi Mikel seakan-akan akan membuat skema baru dengan 3-2-5-nya ala Guardiola, meskipun cukup dibilang replikanya Guardiola tapi sah-sah aja. Yang penting adalah hasilnya trofi. Betul. Kita selalu berbicara bahwa yang dilakukan Arsenal adalah Artetable gitu kan. Harapannya gitu. Terlepas itu adalah copy paste dari Guardiola. Gaya Guardiola, tapi gimana pun Guardiola itu jenius gitu loh. Dia yang bisa melakukan itu. Tapi saya membayangkan apa menyenangkan musim depan kita menonton Arsenal gitu aja Mas Dono. Terlepas apapun hasilnya gitu, kita nanti akan disuguhi dengan permainan-permainan yang menarik dari Arsenal gitu deh. Apakah itu Artetable ataukah itu mengcopy paste strateginya si Guardiola gitu. Dan saya rasa sudah 4 tahun tidak bersama Guardiola, saya rasa Arteta juga punya skema tersendiri untuk pemainnya. Cuman kan 3 tahun belakang ini tidak diberi pemain yang bagus gitu loh. Saya rasa hanya bedanya Arteta sama Pep di situ Mas Dono. Iya benar. Arteta dapat Pep dapat Haaland loh, mesin sing medeni ya kan seperti itu. Ya, seperti itu kan. Kita hanya Nketiah, beda kasta ini. Nketiah, Florian Balogun gitu kan. Iya benar. Iya benar Kang Afan. Emang kita banyak dia bilang bahwasanya Mikel ini mereplika Guardiola, tapi yang asal teman-teman tahu di musim ini Arteta yang pertama kali memainkan 3-2-5 polanya. Akhirnya oleh Pep ditiru dengan merubah sedikit dengan 3-2-4-1. Jadi mungkin ya benar Kang Arfan, next season kita akan melihat sangat-sangat indah mainnya Arsenal di bawah Arteta dengan Timber, Havertz dengan Odegaard dan juga masih ada Trossard. Tapi lagi-lagi kita harus menunggu untuk Rice kapan ke Arsenal ini Kang Arfan. Kunci skema ke depan saya rasa hanya ada bukan hanya ada ya. Saya rasa Declan Rice benar-benar krusial. Kedatangan Declan Rice di Arsenal itu benar-benar krusial untuk skema permainan Arsenal musim depan itu Mas Don. Terlepas nanti harapan saya kita dapat striker yang kelas 1 juga gitu loh, terlepas apa si Osimhen tapi kalau Osimhen terlalu mahal gitu ya. Terlalu tinggi Osimhen nih. Ya itu kan tapi kalau striker kelas 2 juga ya rugi Mas Dono. Iya sih benar. Ya, cuman Kai Havertz itu juga bisa jadi striker gitu. Cuman enggak begitu di depan enggak tajam di depan. Iya itu tadi hanya opsi strategi gitu. Jadi false nine di belakangnya si Jesus gitu. Cuman di situ juga ada si Trossard gitu juga. Tapi ada itu juga. Ke depan saya membayangkan musuh itu akan kebingungan dengan melawan pola serangan dari Arsenal. Iki sopo? Havertz, Trossard, Martinelli, Bukayo Saka. Ya seperti itu Mas. Itu yang mencoba diramu di tengahnya di depannya Arsenal gitu. Si Rice fungsinya hanya menambah soliditas di tengah ke belakang saya rasa sebagai jenderal untuk menyapu serangan lawan. Saya melihat Rice seperti melihat Patrick Vieira ke depan. Harapan saya. Dan semoga ketika besok resmi ke Arsenal si Ben White untuk relakan nomor 4 untuk Rice. Harusnya gitu kan. Ben White itu memang bagaimanapun pemain Inggris gitu kan. Ada perlakuan khusus gitu. Harapan ke depan seperti itu skema yang dibangun. Mengenai proyeksi ke depan, saya juga rasa untuk ketika di lini serang kita banyak sekali opsi, entah memainkan Martinelli, Havertz, Gapsus dan juga Saka bersama atau mungkin saling berotasi dengan Trossard yang dimana lagi-lagi Havertz juga bisa bermain sebagai striker, false nine, IMF juga bisa, dan lagi-lagi dia juga memiliki kayak kepekaan mengincar ruang kosong di bawah di belakang back lawan yang dimana dia tunjukkan ketika di Leverkusen. Jangan di Chelsea dia sangat kurang kritik, kurang greget gitu ya. Karena ya mungkin pelatih penjas gitu loh. Guru penjas jadinya kurang GP. Iya, guru penjas. Iya benar. Ya, sayangnya ya Chelsea pelatih guru penjas gitu Mas Dono. Kalau dapat pelatih bagus didik ya
saya rasa step up itu Mas Dono. Iya benar memang Arfan, mungkin di musim ini kita sangat-sangat berdoa dan lagi-lagi berdoa saja untuk Arsenalnya Arteta ini bisa melangkah lebih jauh di musim kemarin. Untuk Liga saya bisa jamin untuk bisa lah 2 besar lagi. Ya, saya kalau 4 pemain yang didatangkan kan saya berbicara ya. Iya 4 pemain dulu. 4 pemain yang didatangkan ke Arsenal ini benar-benar kelas 1 Mas Dono. Kita berharap 3 nama yang sudah muncul kan Timber, Havertz sama Rice ini benar-benar masuk. Dan 1 striker yang nanti harapan saya sih Vlahovic, harapan saya gitu. Ini dari 4 nama ini, 4 posisi ini masuk tenaga baru yang kelas 1, saya rasa memang kita dari sisi Arteta mendapat beban untuk menjadi penantang gelar. Bukan lagi hanya masuk 4 besar atau 2 besar, tapi benar-benar pure seperti itu. Ya harapan fans Arsenal kan seperti itu kita. Iya, benar. Arsenal itu bukan petarung harus bertarung di perebutan gelar gitu. Seluruh fans saya rasa akan berpikir bahwa Arsenal akan bertarung untuk memperebutkan gelar IPL gitu. Terlepas hasil UCL ataupun hasil piala ya gitu. Seperti itu Mas Dono. Ya emang Arfan emang sangat-sangat kita sangat optimis untuk menatap musim depan di mana sejauh ini Mikel sangat cakcak mengamankan 3 pemain di tiap posisi penting. Di back ada Timber, di tengah akan datang Declan Rice, depan udah ada Kai Havertz dengan tadi jenengan bilang bahwasanya kita masih mengincar Dusan Vlahovic-nya Juventus untuk harusnya. Semoga kalau enggak Freddy Koche saja. Oh iya, mungkin dari kami itu aja. Kita akan berusaha untuk rutin kembali menyongsong musim keemasan di bawah My Manager Liga Arteta Amatrian. Yang jelas ya, kita akan berusaha seatraktif mungkin di sosial media maupun di Instagram video kita juga passing.1.2. Betul ya. Terima kasih Mas Dono. Ya, kita cukupkan untuk comeback kita. Kita menatap awal musim dan tidak perlu bersedih dengan kondisi yang kemarin. Kita akan comeback dan rutin kembali di Passing Wantu gitu. Iya, Arfan. Oke, terima kasih. Salam VCC.